Oke. Assalamualaikum Pak Refli. Ya, waalaikumsalam Bu Sarina. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sarina. Ah, Kayaknya ini Bu Sarina tambah energik saja. Yang benar saja sih. Gimana Pak Refli kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana Bu Sarina? Kayaknya susah banget nih. Ini ada apa ya? Ya nih Pak Refli, saya lagi kurang enak badan, lagi batuk pilek juga, dan juga banyak tugas dari CGP yang sudah menunggu, dan juga saya lagi bingung nih Pak Refli, memikirkan Ya, nilai PTS matematika anak kelas 5 itu loh. Kemarin ya, kan ya, dari mid ya, semester, terus pas ya. waktu dikoreksi ternyata ada beberapa anak itu nilainya tidak mencapai KKM Pak Refli. Jadi di sini saya perlu Ya. coaching sebentar gitu loh dengan Bapak. Oke, oke, oke. Semoga pembicaraan kita ini dapat membicarakan nantinya ya Bu ya. Amin, semoga saja ya Pak. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Begini Pak ya, saya berharap ada solusi atas permasalahan saya tentang rendahnya nilai mata pelajaran matematika ini Pak. Saya perhatikan Pak Repli kalau mengajar matematika sepertinya anak-anak mudah mengerti sekali begitu Pak. Oh, ya, ya, ya. Jadi intinya Ibu Sarina ini ingin berbagi masalah dan ingin mendapatkan solusi gitu ya, Bu. Kalau begitu menurut Ibu Sarina sendiri, hal apa yang membuat murid-murid Ibu Sarina sehingga mendapatkan nilai yang begitu rendah pada mata pelajaran khususnya matematika? Apalagi ini materi penjumlahan pecahan, Bu. Iya Pak, kalau saya ingat-ingat sih Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu mengapa nilainya rendah, mungkin yang pertama itu Ya, kurang antusiasnya murid dengan materi. Terus ya, saya juga merasa pembelajaran yang saya sajikan sepertinya sedikit membosankan loh Pak, dan terlalu monoton. Terus saya juga ya, terlalu dominan dalam pembelajaran karena metode yang saya gunakan itu hanya metode ceramah. Dan juga saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif bicara pada pembelajaran. Dan terakhir itu mungkin kurangnya anak-anak berlatih tentang materi tersebut, Pak. oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa saja sih yang dapat membuat murid tersebut antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan ya Pak pastinya, dan tidak Ya. monoton, juga tidak membosankan. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu Sarina, apa sih yang dapat membuat murid-murid tersebut menjadi asik, tidak bosan, terutama pada pelajaran ini sendiri? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Terus Ya. murid itu minta untuk aktif dalam pembelajaran, seperti menggunakan media yang bervariasi, kemudian diadakannya ice breaking atau games dalam pecahan, serta menggunakan media yang konkret seperti itu, Pak, agar lebih menarik. Nah, oke, baik Bu. Nah, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, ini apakah penyebabnya yang dapat mengakibatkan murid tersebut jadi kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Jadi menurut Ibu Sarina ini apa sih penyebabnya? Kemungkinan ya Pak, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Sedangkan contoh yang saya Hmm, berikan hanya sedikit.
tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Baik. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, ini Ibu Sarina menggunakan sumber belajar apa saja dalam proses pembelajaran di kelas? Saya hanya menggunakan sumber dari buku teks atau buku pelajaran saja, Pak. Nah, kalau begitu menurut Ibu, apakah ada sumber lain yang dapat Ibu gunakan selain buku teks untuk mengajar? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video di YouTube yang menyajikan cara penjumlahan pecahan, seperti itu, Pak. Nah, betul sekali, Bu. Nah, betul sekali ya, Bu Sarina. Jadi saya yakin sekali di sini Ibu Sarina bisa menggunakan berbagai macam sumber dalam proses pembelajaran. Pasti hal ini akan membuat murid-murid Ibu Sarina menjadi antusias, semangat dalam pembelajaran. Lalu yang Ibu inginkan, yang terus yang Ibu katakan tadi, anak-anak kurang berlatih. Jadi menurut Ibu, kalau anak kurang berlatih, apa ya kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, Pak, untuk yang kurang pemahaman, murid-murid yang belum paham itu, saya berencana ya, Pak, untuk mengajak anak-anak itu berlatih lebih banyak seperti itu, Pak. Dan untuk siswa yang nilainya kurang tadi, saya mau melatih mereka di luar jam pelajaran kelas. Misalnya, saya menyisihkan waktu ketika sebelum masuk jam pelajaran dan atau ketika waktu istirahat, Pak, seperti itu. Nah, itu saya sangat setuju sekali, Bu, dan saya salut dengan Ibu yang sudah mau menyisihkan waktu senggang untuk melatih anak-anak tersebut. Karena memang benar ya, untuk belajar matematika, apalagi ini pelajaran yang dianggap siswa itu sangat membosankan karena sulit. Jadi kita memang harus banyak berlatih. Baiklah Bu Sarina, jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan melancang pembelajaran yang mengasihkan, Pak, dengan menggunakan metode atau cara lain, terus menggunakan sumber belajar yang mengasihkan, seperti video di YouTube. Kemudian juga, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Pak, seperti itu. Selain itu juga bentuk tugas yang diberikan akan disesuaikan dengan minat murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak, sehingga murid saya tidak merasa tertekan atau terpaksa, tetapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya, Pak. Selain itu juga, Pak, saya akan memperbanyak latihan untuk murid-murid tadi. Nah, super sekali itu Ibu Sarina. Jadi rencana Ibu ini saya harapkan semoga berhasil ya, Bu, untuk meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan metode, media, dan sumber yang bervariasi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Pak. Dan saya akan membuat murid saya merasa senang dalam mengeksplorasi materi. Dan tak kalah pentingnya, Pak, kami akan banyak berlatih untuk menuntaskan nilai-nilai yang rendah tadi. Saya juga akan menyerahkan kepada murid dalam pemilihan tempat belajar, misalnya mau belajar di mana mereka, misalnya mereka mau belajar di kelas, atau belajar di perpustakaan, atau juga mereka belajar di lapangan sekolah, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali ini Bu Sarina. Jadi saya sangat setuju dan saya juga sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan tadi, sehingga siswa Ibu di sini kita harapkan mampu meningkatkan antusias dan juga semangat dalam pembelajarannya. Ya Pak, terima kasih banyak yang Pak Repli atas waktunya, sudah bisa sharing sama saya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan Pak oleh murid-murid kita ya Pak. Amin ya robbal alamin. Amin, 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 amin. Amin Bu Sarina, amin, amin.
Ya, sama-sama Bu Sarina. Semoga kita selalu bisa berbagi ya Bu. Ya, Pak Repli. Itu saja ya Pak Oke. Repli. Iya, 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 Assalamualaikum. iya Sampai Bu jumpa Sarina. kembali di lain kesempatan ya Pak. Iya, sama-sama Bu Sarina. Waalaikumsalam.